Kan nek saiki lak kowe iki ana petani, ana pengusaha, ana ulama, ana guru, ana tentara, ana polisi ngono to. Terus sing pengusaha sing ndi? Sing ndi kowe? Ini Mas, kabeh wong kuwi pengusaha. Jadi kowe kabeh iki pengusaha. Jadi ngomong pengusaha di sini ora podo karo pemahaman wong modern nek kae pengusaha, nek kae tani, nek kae ya. Nah kabeh wong ki pengusaha karena Allah menawarkan kepada kamu untuk dagang sama Allah. Jadi kalian tuh pedagang semua. Pedagang tuh lebih spesifik daripada pengusaha. Nek pengusaha kan ya sing ora pengusaha sapa sing jumlah kan berusaha untuk dapat. Nah berarti dia kan pengusaha istri. Sing wis duwe bojo berusaha untuk punya anak. Kan begitu kan? Jadi hidup itu berusaha. Berusaha itu kalau agak keras namanya berjuang, benar ya? Berjuang itu dalam bahasa Arab jihad. Jihad selama ini diartikan sebagai perang melawan wong kafir. Di situ ada rumus di dalam Al-Quran. Saya ingin ini. Kalau jihad dengan dirimu dan hartamu bi anfusikum wa amwalikum, itu berarti sing skala prioritas pertama dirimu apa hartamu? Berjihad dengan dirimu dan hartamu berarti nomor siji. Nah, nek nomor siji dirimu berarti kui perang apa sehari-hari. Nek kue perang kae kan sing kok kirim awakmu apa duitmu. Nek sing jenenge perang ya kue ngirim awakmu dadi prajurit. Ya ta? Nek kue ora wani ngirim duitmu nggo logistik kan gitu. Nek berjuang atau berjihad dengan hartamu dan dirimu kan terbalik. Sing pertama kan hartamu sih. Iki berarti perang dudu iki. Berarti perang dudu. Nek hartamu sih lagi dirimu. Angel ya. Tak baleni wis ben gampang. Nek jihad itu artinya perang, iku sing diutamakan ki kowe apa duitmu. Nah, berarti bi anfusikum wa amwalikum. Ning nek ayate iki mau bi amwalikum wa anfusikum diwalik hartamu atau dirimu. Lah nek hartamu sing digawe alat jihad utama iki berarti konteksnya apa? Amal. Maksudnya amal piye? Sedekah. Lah kowe sedekah saka ndi kowe? Duit kowe saka ndi? Kok iso sedekah duwite? Lah kok ora kowe kok ora ngomong jihad nek harta dulu berarti apa? Kowe mau ngomong jenengan mau ngomong amal maksudnya sedekah. Wis lah kowe duwe duit saka ngendi kok iso sedekah? Saka usaha. Apa kok kowe ora ngomong berarti jihad yang mendahulukan harta berarti usaha. Kok langsung amal? Itu ora Mas. Iki Mas, ini Mas, kowe bersedekah. Wong sedekah berarti wis duwe bondo. Lah bondone entuk saka ngendi? Berusaha. Mulane jihad kuwi dalam nek mendahulukan harta berarti hartamu dipakai untuk modal berusaha. Nek wis dadi lumayan lagi sedekah kan gitu. Lah saiki selalu jihad ki langsung sedekah lah duit saka ngendi? Akhirnya korupsi akhirnya. Ben iso nyumbang masjid kan gitu. Jur dianggap wong apik mergo kowe nyumbang masjid. Begitu. Nah, jadi sekali lagi Mas. Nek yang pertama digunakan adalah dirimu itu berarti peristiwa apa? Perang gitu. Kamu jadi prajurit. Tapi kayak yang diutamakan adalah hartamu berarti ngopo? Berusaha supaya bisa bersedekah. Lah nek kowe langsung jihad adalah sedekah, kowe entuk duit saka ngendi? Kan gitu. Nah, jadi ternyata kalau di ayat tadi, maukah engkau aku tawari perdagangan, ya toh, yang menghindarkan kamu dari kebangkrutan.
Kowe nek bangkrut ki pedih ora atimu? Rugi pedih ora? Warungmu bubar pedih ora? Wes dadi saiki adzabun alim rasa neraka sik. Kadoan. Ya toh, nek kowe ora bener lemu dodolan njur bangkrut kowe wis pedih ora kowe. Azab dudu kowe. Azab itu ketika kamu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Rasio dagangnya tidak kamu pakai, amanatnya enggak, ya toh, tabliknya enggak, maka kamu dapat kerugian dan kebangkrutan. Maka itu yang namanya azab yang pedih yang sehari-hari bisa kita alami bersama-sama. Dia Mas ya, cerita ya. Oke. Nah, Anda semua pengusaha maksudnya. Anda semua itu pengusaha. Tidak ada yang tidak pengusaha. Hidup itu pengusaha karena Allah nawarin. Anda semua pedagang. Anda semua itu pedagang. Gusti Allah yang ngomong. Puncak yang akan Anda beli itu apa? Barang yang termahal yang akan Anda beli dari Allah apa? Surga. Allah duwe warung ono barang dodolane jenenge swarga. Kan ngono ta? Ngono ta ceritane? Nah, kowe tuku swarga dengan ada banyak syaratnya di ayat-ayat. Nek kowe arep tuku swarga, kowe ngene. Ada di surat At-Tolak, gitu. Ada takwa, ada tawakal, ada kejujuran, ada kerja keras, macam-macam. Itu ya Mas. Nah, jadi jihad itu artinya salah satunya adalah sodako. Tapi arti yang utama adalah Anda berusaha. Karena Anda berusaha berarti Anda pengusaha. Nek kowe jadi pengusaha dunia tok, misalnya kowe dadi James Riyadi, kowe dadi Bob Sadino, kowe dadi sapa meneh? Kuwi engko lakune sepiro? Durasinya Anda dagang dunia itu sampai kapan? Paling pol sampai Anda mati tuh. Kuwi wis sadurunge mati kuwi lara kae. Legi wis ora iso ngrasakno. Ndelok wong wedok wis ora iso bekerja kuwine. Ya toh? Jadi semua labamu juga tidak berguna ketika fisikmu tidak memungkinkan dan seterusnya ngono ya. Duwe mobil akeh ra iso nyetir dhewe. Kan saya sugih kan saya ra iso nyekel apa-apa to. Mape digawake. Handphone dicekelke karo asisten kan itu. Buka lawang mobil ra iso to. Saiki bupati wae ra iso buka lawang mobil. Mulane kowe ra iso duwe jabatan. Begitu kowe duwe jabatan kowe ra iso buka mobil, ra iso nggawa tas. Kacamata wae digawake to kowe. Ya ra. Pas ning arep lagi mape dikake, kacamata dikake ngono to. Aku mulane sing pinter urip itu. Jadi sekarang Anda semua adalah pengusaha, gitu ya Mas. Nah, pengusaha tadi waktunya kapan? Kowe nek pengusaha kowe pengusaha untuk kepentingan dunia, maka kamu terbatas toh. Begitu kowe wis lara wis ora iso menikmati. Kowe mati wis ora ono terus e. Duitmu piro wae ning deposit, gedungmu piro wae, mobilmu piro wae, wis ora ono manfaate, wis dudu badi meneh ta dadine. Ya ta? Meskipun kamu punya berapapun begitu mati tidak badi. Maka mau ndak kamu berdagang yang lebih panjang waktunya? Yaitu sampai ke badi sampai ke akhirat, badi sampai ke surga gitu loh. Nah, itu yang ditawarkan Allah tuh badi nganti tekan kono. Mulane nek kowe saiki nglakoni apik ora entuk badi donya ora apa-apa, wong kuwi badimu ning akhirat kan gitu. Bahkan dilarani wong barang nek aku iki investasi kuwi. Gitu loh, aku difitnah nih investasi lumayan ya aku ndek utang. Orang yang memfitnah adalah orang yang berhutang secara akhlak kepada yang difitnah, betul enggak? Makanya ada kalimatnya Sayyidina Ali, kun madluman walatakun doliman. Jangan menjadi orang yang menganiaya, tapi jadilah orang yang dianiaya. Apik ta kuwi? Dadi kowe nang ndi iki nek iso golek perkara ben dianiaya wong. Ngono ya. Mergo berarti kowe duwe piutang sing nganiaya kowe berarti duwe utang. Nah saiki kowe milih ndi wis saya? Milih ndi? Kowe sing ngantemi wong apa sing diantemi wong? Kowe milih sing dikorupsi apa sing korupsi? Nah, selama iki lak kowe sing dikorupsi to. Berarti kowe duwe piutang. Ya ra duwe apa jenenge? Investment oke banget. Punya punya piutang, punya tagihan banyak, betul enggak? Nah, saiki nek aku wedi ndek utang ngono kuwi. Soale nek ning debt collector preman-preman kene aku iso ngatasin debt collector malaikat Israel
Kan ciloko lah. Saya makanya tidak pernah mau memfitnah, berbuat kejam, atau saya membalas orang yang ngejemin saya tidak pernah mau. Ya, oke. Nah sekarang unsurnya apa? Berdagang yang dimaksud Allah itu apa? Skalanya seberapa? Ya, ada yang laba di dunia, ada yang nanti berlangsung labanya di akhirat. Ada yang adzabun alimnya di akhirat, ada yang juga adzabun alimnya di dunia. Ya, nanti itu kita harus manut kepada teorinya Tuhan. Rasio dagangnya Allah itu bagaimana? Ya, Anda sudah tahu surat At-Tolak, nek kue tuku nganggo takwa entuk loro, siji kue nek duwe masalah dikei jalan keluar, nomor loro nek kue golek pangan kue dikei rezeki tak terduga, nek kue store takwa, nek kue tuku nganggo tawakal kue dikei loro meneh, didoli loro, buy one get two. Nek kue tawakal kue diewangi karo Gusti Allah, didoli ewang-ewangi Gusti Allah membantu ekonomimu. Jadi Allah jadi akuntanmu. Wallahu hasbuh. Apa wae uripmu dihitung karo Gusti Allah, dhek sing melu ngitung kowe. Kuwi percaya wae, rasa angel-angel. Rasa penyelidikan, rasa penelitian, rasa dosen, rasa pokoke kuwi Gusti Allah ngomong ngono. Nek ora percaya ora entuk sakarepmu. Nek aku tak percaya ngono wae, pokoke Quran beres wis mesti bener. Angger kowe menuruti metodologinya, manajemennya kowe tak dongake sip. Nah ya oke. Jadi unsurnya sudah. Terus laba itu apa menurut Allah? Rugi itu yang gimana menurut Allah? Nah Anda harus jadi pengusaha yang bagaimana? Tinggal soal skalanya. Kowe arep geden-geden apa sedengan apa cilik-cilik ya ora apa-apa. Nah untuk itu tolong terangkan fadilah. Fadilah itu kowe naik saiki isi umur belasan tahun, engko sadurunge selawe kowe wis kudu nemokke kowe iki sapa, fadilah saka Gusti Allah ki apa. Kowe misale bakate apa? Nek kowe bakate dodol, kowe bakate tani, kowe bakate kreatif. Kowe apa wae, temokke apa sing kowe dikek Gusti Allah. Muga-muga sing kowe iso kuwi kok senengi, sing kok senengi kowe iso. Sebab ana beberapa orang yang seneng ning ora pati iso. Ana wong sing bakat sesuatu ning ora seneng, ana ta? Nah nek iso njaluk Gusti Allah muga-muga sing kok senengi kuwi kowe bakat, sing kowe bakat kuwi kowe seneng. Nah, sadurunge umur 20 kudu wis kok temokke, bar kuwi kok lakoni tenanan nganti engko umur 30 wis ketok. Wis dadi royokane maratuwa kowe. Wis dialem-alem kae kowe liwat kayak bocah enom ning anu kae mantes ya. Aku anak telu lho, ora apa-apa nek dirabi ketelu-telune serata. Gitu ya. Yang sudah stabil sebagai pengusaha surga alhamdulillah tinggal meningkatkan manfaatnya ya. Yang belum menemukan setelah umur 25 cepat kejar untuk kamu temukan fadilah Allah itu apa. Iya Mas ya, coba ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbah Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Pauling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Ulasan yang pertama, di awal kutipan video Sinau Bareng ini, Mbah Nun mengawali dengan ngendiko bahwa semua orang adalah pengusaha.
Kemudian Mbah Nun mengingatkan bahwa pemahaman pengusaha di Ma'iyah tidak sama dengan pemahaman orang modern yang menggolong-golongkan ini petani, ini guru, ini tentara, ini polisi, dan yang ini pengusaha. Jadi, di dalam pemahaman Ma'iyah, semua orang adalah pengusaha karena Allah menawarkan kepada kita semua untuk berdagang kepada Allah. Tapi, jika pedagang memang lebih spesifik, akan tetapi jika pengusaha lebih universal. Artinya, setiap dari kita adalah pengusaha. Kemudian, Mbah Nun sedikit memberikan contoh. Misalkan, jomblo itu berusaha untuk mendapatkan jodoh. Selanjutnya, saat sudah menikah, dia juga tetap pengusaha. Karena pastilah berusaha untuk mempunyai anak dan seterusnya. Intinya adalah tidak ada yang bukan pengusaha. Sampai sini, jika kita mencoba untuk memasuki pintu yang sudah Mbah Nun bukakan itu, maka rasa-rasanya benar adanya bahwasannya kita semua adalah pengusaha. Bagaimana tidak? Di setiap sholat saja kita diperintahkan Allah untuk selalu meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Bahkan selama kita belum dipanggil Allah, maka kita masih diwajibkan untuk 17 kali dalam satu hari meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Artinya manusia itu dinamis, sehingga harus selalu berusaha agar berada di jalan yang lurus. Maka rasa-rasanya benar yang Mbah Nun ngendikokan, karena memang pada hakikatnya manusia adalah pengusaha. Pointer selanjutnya, Mbah Nun membahas Quran surat Asy-Syaff ayat 10-11. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pada pointer ini, Mbah Nun perlahan-lahan menjelaskan tentang ayat itu. Yang pertama, di dalam ayat itu Allah memerintahkan kita untuk berjuang dengan harta dan diri kita. Mbah Nun pun ngendiko bahwa dalam ayat itu yang Allah sebutkan pertama adalah hartamu, baru kemudian dirimu. Jadi, menurut Mbah Nun itu adalah rumusan dari Allah, yang artinya yang diutamakan adalah agar kita berjuang dengan harta, baru kemudian diri kita. Selanjutnya, Mbah Nun menerangkannya dengan agak sedikit mendetail. Jadi, jika yang diutamakan itu adalah berjuang dengan harta, artinya kita disuruh berusaha. Karena suka rasanya seseorang memiliki harta tanpa adanya usaha. Maka, menurut Mbah Nun, inti dari ayat itu adalah kita harus berusaha agar memiliki harta. Barulah kemudian kita berjuang dengan harta, seperti bersedekah dan seterusnya. Nah, jika memang tidak memiliki harta, barulah bisa berjuang dengan diri kita. Namun, yang pasti garis besarnya adalah diutamakan untuk berjuang dengan harta. Sedangkan harta dapat dicapai dengan berusaha. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali membahas Quran surat Asy-Syaff ayat 10-11. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat ini, kemudian Mbah Nun menarik garis lurus kepada sebuah pertanyaan. Mbah Nun bertanya, jika kamu rugi itu pedih tidak? Usahamu tutup, kamu pedih apa tidak? Sampai sini, kemudian Mbah Nun menarik kesimpulan. Jadi, azabun alim jangan jauh-jauh ke neraka dulu, itu kejauhan. Selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwasannya azab itu ketika kamu melakukan yang seharusnya tidak kamu lakukan, maka kamu akan terkena azab.
Misalnya, rasio dagangnya tidak kamu pakai, tabliknya tidak kamu pakai, amanatnya tidak kamu kerjakan, dan seterusnya. Maka kamu akan mendapatkan kerugian dan kebangkrutan. Dan itulah salah satu dari azabun alim yang sehari-hari bisa kita alami bersama. Pointer selanjutnya, Mbah Nun kembali membahas kepada tema yang beliau utarakan perihal semua itu pengusaha. Mbah Nun pun mengingatkan kembali bahwasannya tidak ada yang tidak pengusaha, bahkan Anda semua itu pedagang. Karena Allah sendirilah yang menawari di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Mbah Nun sedikit menjabarkan mengenai ayat ini yang Mbah Nun sebut dengan istilah buy one get two. Intinya, di dalam ayat ini Allah menawarkan dua penawaran yang dapat diperoleh dengan cara takwa. Jadi, di dalam ayat itu, yang pertama Allah menawarkan jalan keluar dari rizki. Kemudian, tawaran yang kedua, Allah akan mencukupkan keperluanmu, artinya Allah menjadi akuntanmu. Menurut Mbah Nun, semua itu dapat Anda beli dengan takwa. Jadi, Anda membeli dengan satu, kemudian Anda mendapatkan dua, alias buy one get two. Pointer selanjutnya, Mbah Nun juga mengingatkan, tapi di endingnya Allah juga mengingatkan bahwa seberapa besar pun ibadah kita, takwa kita itu tidak akan pernah bisa cukup untuk membeli surga. Karena harga surga amat sangat mahal sehingga ibadah kita tidaklah akan cukup. Namun di situ juga ada rahmat dan kemurahan dari Allah. Intinya, menurut Mbah Nun, berapapun mahalnya surga akan dapat Anda gapai jika Anda mendapat syafaat dari Rasulullah. Jadi, jika Anda memberikan secari kertas voucher yang bertuliskan syafaat Rasul kepada malaikat Ridwan, maka Anda auto akan dipersilahkan untuk memasuki surga. Pointer selanjutnya, Mbah Nun menggarisbawahi. Jadi, jihad artinya salah satunya adalah sedekah. Akan tetapi, arti yang utama adalah Anda berusaha. Nah, karena Anda itu berusaha, berarti Anda adalah pengusaha. Kemudian Mbah Nun pun ngendiko, nah, jika sekarang Anda sudah mengerti bahwa Anda itu pengusaha, maka sekarang tinggal Anda tentukan skalanya. Artinya, Anda pilih Anda mau jadi pengusaha yang memiliki laba di dunia saja atau sampai ke akhirat. Karena jika hanya menjadi pengusaha di dunia, menurut Mbah Nun itu amatlah singkat. Karena keterbatasan umur dan karena di dunia hanya sementara, contohnya, sekaya apapun kita paling hanya 30 tahun saja dapat menikmati labanya. Artinya, saat sudah tua, maka manis sudah tidak bisa merasakan, makan sudah banyak pantangan, mobil sudah tidak bisa mengendarai, dan seterusnya. Namun, jika menjadi pengusaha sampai akhirat, maka itu skala waktu yang panjang, karena di akhirat kekal lagi abadi. Terus sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi pengusaha yang memiliki laba sampai ke akhirat? Mbah Nun pun sedikit mencontohkannya. Dan salah satu yang Mbah Nun contohkan adalah, jadi misalkan kamu sekarang berbuat baik dan tidak mendapatkan laba di dunia, maka itu adalah investasi laba akhirat. Contoh yang lain yang Mbah Nun kemukakan adalah, misalkan kamu disakiti orang atau difitnah, intinya teraniaya, maka jangan engkau balas, karena itu adalah tabungan bagimu di akhirat. Dan orang yang memfitnah atau yang menganiayamu,
dia memiliki hutang akhlak kepadamu. Dulur-dulur, sampai di sini, jika kita mencoba untuk sedikit memasuki kepada pintu yang sudah Bahnun bukakan, maka mungkin segala sesuatu yang bersifat rohani itu adalah laba yang bisa kita nikmati sampai ke akhirat. Misalkan, kita bersedekah, maka itu akan senantiasa mengalir sampai kapanpun. Kita berbuat baik juga itu adalah salah satu tabungan laba di akhirat. Atau kita berdagang dengan menggunakan rasio dagang yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan seperti jujur, amanah, tablik, dan fatonah. Itu juga salah satu dari tabungan laba akhirat. Jadi, alangkah indahnya jika kita dapat berjihad dengan harta benda kita. Karena berjihad dengan harta benda itu adalah jenis perniagaan yang Allah tawarkan. Pointer yang terakhir, Bahnun ngendiko, maka mulai sekarang kenali dan temukanlah kelebihan atau fadilah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Karena jika kita sudah mengenali dan menemukan fadilah yang Allah sudah berikan kepada setiap diri kita, maka itu akan memudahkan kita untuk mencapai apa yang Allah tawarkan itu. Artinya, kita berusaha menjadi lebih mudah karena kita sudah mengenali diri kita sendiri. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinobareng Bahnun pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya, matur suwun, dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.